Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload, dah hati gue pastinya semakin tenang coy. Nah, oke guys, kali ini kita bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Jadi di video kita kali ini gua bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian, dimana kita akan membahas kedua persona kita yang terbaru. Apakah banner terbaru kita ini untuk yang two general, si Lyn dan juga Alanna ini worth it atau enggak buat dikejar coy. Nah, langsung saja kita bakal bahas untuk kedua persona ini. Jadi untuk yang pertama kita dapat dua persona dan ini salah satunya emang paling mantep buat dikejar. Jadi untuk yang pertama di sini mungkin kita bahas dulu dari si Alanna-nya. Jadi untuk si Alanna ini merupakan persona yang memang pasaran banget dan obral lah sering-sering di setiap bulannya. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena ya hampir ya setiap bulan kita itu udah pasti dapat persona bertipe damage dealer. Karena skill dari si Alanna ini kebanyakan memang skill template dari persona yang sudah ada. Terutama untuk gameplaynya mirip banget kayak si Lyn yang versi Death Blossom. Namun yang jadi pembeda itu cuma dari booster damage-nya sih. Dari segi gameplay memang mirip banget tipis-tipis, tapi pembedanya ada di booster damage-nya. Karena Lyn Death Blossom itu menghasilkan booster damage yang sangat banyak banget, jadi damage-nya pun memang sakit pastinya. Tapi untuk si Alanna terbaru ini untuk booster damage-nya kurang banget. Itulah yang jadi pembedanya. Walaupun dari segi upgrade ya, untuk si Alanna ini jauh lebih murah dibandingkan si Lyn yang versi Death Blossom. Karena dia ini kan punya varian SR, itulah yang bikin si Alanna jadi lebih murah untuk di-upgrade gitu coy. Jadi kalau kalian mau kejar dia ini, gue nggak terlalu merekomendasikan ya untuk diambil. Karena memang dia ini terlalu obral dan memang sering ada di setiap bulannya. Jadi menurut gue emang ini persona nggak terlalu worth it untuk dikejar. Kecuali kalau kalian emang pengen jadiin koleksi boleh banget. Tapi jika seandainya kalian lagi gacha di banner ini dan dapet dia full bintang, itu nggak masalah sebenarnya. Karena dari segi gameplay masih lumayan banget buat dipakai di Colosseum. Namun di PvE ini gameplaynya kurang banget karena dia booster damage-nya dikit banget dan nggak ada persing efeknya juga. Jadi damage-nya itu nggak bisa nge-true damage ya. Itulah kenapa ini persona bisa gue bilang sih kurang ya dari segi gameplay, tapi masih lumayan untuk di-build. Itu aja sih yang paling penting ya. Untuk yang berikutnya gue di sini akan membahas untuk si Lyn-nya, yaitu si Crimson Overlord. Nah, ini persona yang memang paling bisa gue bilang sih rekomendasi banget untuk kalian ambil di banner kali ini. Karena dia ini merupakan spesialis counter meta heavy CC. Atau bisa dibilang untuk si Lyn ini merupakan counter alami untuk persona yang menghasilkan efek-efek merugikan untuk tim kita. Dan memang dia ini sangatlah mantap gameplaynya. Karena dari segi kemampuan, dia ini merupakan persona tank klasik juga jatuhnya. Jadi ada nilai plusnya juga dari dia ini. Namun setelah gue coba ya untuk beberapa gameplay akhir-akhir ini, jadi memang sih efeknya dia ini bener-bener mantep banget buat counter di meta PvP atau Colosseum Arena di zaman sekarang. Namun untuk si Lyn ini masih memiliki celah yang terlihat banget coy untuk dari segi gameplay. Terutama kalau kalian memainkan dia bersama dengan persona tipe damage dealer gitu coy. Nah, jadi persona damage dealer ini yang paling sering kena getah pastinya kalau kalian ngelawan persona yang memiliki efek CC yang sangat gede banget. Contoh kayak si Icebrow Selection. Nah, jadi persona si Alanna Icebrow ini memang yang paling merugikan banget coy gameplaynya untuk tim kita. Karena dia itu bisa ngasih efek stun, itu bikin tim kita jadi nggak bisa gerak. Nah, jadi sewaktu-waktu walaupun kalian menggunakan si Lyn yang versi Crimson Overlord ini, jadi efek stun yang dia hasilkan itu masih bisa masuk. Itu karena alasannya si
Alana Ice Broward Selection musuh yang kalian lawan itu kemungkinan besar efek hitnya tinggi banget. Jadi dari hal itulah yang bikin terkadang untuk efek CC yang diberikan oleh si Ice Broward Selection itu masih bisa masuk ke damage dealer kalian. Tapi ini hal yang wajar banget karena damage dealer itu efek resistnya kecil dibandingkan persona tipe support ataupun tipe tank. Nah, jadi hal inilah yang menyebabkan biasanya walaupun kalian menggunakan si Crimson Overload, kalian pakai damage dealer. Nah, ini pasti terkadang efek CC-nya masih bisa masuk. Itu hal yang sangat wajar banget terjadi. Tapi masih terkadang bisa aja coy, untuk si Lin ini bakal bikin tim kalian safe banget dari efek CC yang sangat mengganggu gitu coy. Jadi dari segi kemampuan dia ini emang masih bagus banget buat nge-counter efek CC. Namun dari segi gameplay, kalau gue lihat si Lin, Crimson Overload dan juga Ice Broward Selection, ini mereka ini saling meng-counter satu sama lain. Terkadang ada kalanya si Ice Broward yang menang di dalam gameplay, namun terkadang ada waktunya si Lin, Crimson Overload yang menang di dalam gameplay. Jadi mereka ini masih meng-counter satu sama lain. Mereka ini masih ada gap yang sama ya antara gameplaynya satu sama lain. Itu bikin mereka ini kayaknya memang jadi rival yang cukup lumayan bagus banget ya di dalam gameplay Arena Colosseum. Dan hal yang paling gue jadikan patokan ya, sebenarnya kalau di sini skill dan kemampuannya si Lin, Crimson Overload itu dikhususkan banget buat persona yang memang khusus untuk tim tank premium. Nah, jadi kenapa tim tank premium ini yang paling diuntungkan banget untuk gameplaynya si Lin, Crimson Overload? Karena semua persona tipe tank itu punya efek resist yang sangat tinggi. Nah, jadi karena efek resistnya itu udah tinggi di awal, jadi di compare bareng sama si Lin, Crimson Overload, itu bikin efek resistnya makin gede banget. Jadi persona-persona tipe tank udah pasti enak banget kalau disupport sama si Crimson Overload. Karena mereka udah pasti gap resistnya tinggi semua, jadi efek CC yang dihasilkan musuh itu udah pasti nggak masuk. Walaupun terkadang masih bisa masuk, paling itu cuma efeknya masuk 1 atau 2 biji. Terkadang kayak gitu coy. Tapi ini memang persona yang masih gue bisa bilang sih rekomendasi untuk diambil. Namun di sini jika kalian misalnya bertanya apakah kita itu masih wajib untuk ambil Ice Broward Selection nanti, di sini gue bakal bikin video terpisah ya untuk nge-compare mereka berdua lagi dalam video yang pastinya lebih detail untuk bisa nge-compare gameplay si Ice Broward Selection dan juga Crimson Overload. Jadi ya gue akhiri aja untuk video kita kali ini, kita bahas lagi di video berikutnya. Tapi bisa gue bilang sih untuk banner kita kali ini cukup worth it untuk diambil. Itu aja sih yang paling penting ya. Cukup worth it untuk diambil karena personanya juga tipe tank klasik ini lumayan bagus untuk diambil karena tipe tank klasik ini jarang banget keluar coy di meta-meta zaman sekarang. Karena kemampuannya aja ini sangat bagus banget untuk bisa dipakai di PvP ataupun PvE pastinya. Jadi kayak gitu ya. Nah, oke, jadi gua akhir aja untuk video kita kali ini. Kalau misalnya masih ada pertanyaan segala macam, langsung saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget. See you on the next video guys. Goodbye. Dadah cuy.